Halo, selamat siang, selamat pagi, selamat malam semuanya, bertemu lagi dengan saya. Kita kali ini akan mempelajari mengenai manajemen risiko, ya, dasar-dasar manajemen risiko. Kalau minggu lalu kita belajar apa itu risiko, ya. Minggu ini kita akan mempelajari beberapa hal, ya. Di antaranya adalah apa itu manajemen risiko, ya. Kemudian mengapa kita butuh manajemen risiko, tujuannya untuk apa. Kemudian tahapan-tahapan dalam manajemen risiko. Keuntungan yang kita dapatkan ketika kita menggunakan manajemen risiko. Dan terakhir, kita mau lihat ya, penggunaan manajemen risiko secara personal itu seperti apa. Kalau minggu lalu kita belajar mengenai risiko, ya, ada risiko spekulatif, ada risiko murni, ya. Manajemen risiko digunakan untuk mengidentifikasi dan menganalisis potensi kerugian atau yang kita sebut loss exposure, dan menggunakan berbagai teknik termasuk asuransi yang nanti akan kita pelajari untuk menangani loss exposure ini, ya. Jadi kalau kita flashback kembali, loss exposure itu adalah setiap situasi atau keadaan di mana kerugian itu mungkin terjadi, terlepas apakah kerugian ini benar-benar terjadi atau tidak. Kalau murni, ya, loss exposure murni itu berarti adalah sesuatu yang hanya mampu berdampak merugikan, atau kalau tidak berdampak merugikan berarti tidak terjadi apa-apa. Dan sifatnya tidak mungkin menguntungkan, itu namanya risiko murni. Contohnya apa? Contohnya adalah kebakaran, bencana kebakaran di perusahaan. Ya, apabila perusahaan menderita kebakaran, maka perusahaan tersebut akan menderita kerugian. Gitu ya. Probabilitas lainnya apa? Ya, tidak terjadi kerugian. Ya, itu contoh dari risiko murni. Ya, kemudian contoh lainnya apa? Ya, ada kebakaran gudang, ada kecelakaan kerja karena yang menyebabkan karyawan cedera, kemudian perselisihan perusahaan sehingga perusahaan harus menuntut ganti rugi. Nah, itu termasuk risiko murni. Kalau spekulatif, itu kondisi yang dihadapi perusahaan yang mampu memberikan keuntungan, tapi juga memberikan kerugian. Ya, biasanya disebut juga business risk, risiko bisnis. Ya. Contohnya apa? Contohnya harga pasar saham. Ya, itu bisa naik, bisa turun. Kalau naik, ya mengalami keuntungan, kalau turun mengalami kerugian. Kemudian risiko kredit, debitur bisa bayar cicilan atau tidak bisa membayar cicilan sama sekali. Dan masih banyak lagi. Ya, sebelah sini, kalau kalian lihat, nah ini adalah contoh-contoh dari risiko murni. Ya, bisa tidak terjadi sama sekali, tapi kalau sekalinya terjadi, itu akan menyebabkan kerugian. Tidak akan ada keuntungan yang didapatkan. Tapi kalau risiko spekulatif, ya kita lihat di sini, nah ini bisa rugi, bisa untung kalau terjadi. Oke. Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, ya, manajemen risiko itu kan memiliki tujuan yang sangat penting khususnya untuk sebuah organisasi. Ya, karena tadi kita tahu manajemen risiko adalah proses untuk mengidentifikasi loss exposure, baik itu spekulatif maupun murni, itu adalah tujuannya. Nah, ketika kita berbicara tentang tujuan itu, akan terbagi menjadi dua, yaitu pre-loss objective, dan post-loss objective. Apa sih perbedaannya gitu ya? Jadi kalau manajemen risiko pre-loss objective ini manajemen risiko di mana memiliki tujuan sebelum terjadinya kerugian dan setelah terjadinya kerugian. Ya. Jadi kalau pre-loss objective itu tujuannya itu adalah dilakukan sebelum adanya kerugian. Ya, biasanya ini akan digunakan untuk mempersiapkan loss exposure dengan cara yang paling ekonomis. Jadi salah satu tujuan manajemen risiko sebelum terjadinya risiko itu sendiri
itu bisa disebut juga dengan tujuan ekonomis, yaitu di mana sebelum adanya resiko, ya, perusahaan itu harus menerapkan yang namanya mitigasi, ya, agar nantinya kemungkinan-kemungkinan kerugian yang dapat menyebabkan kerugian ekonomi itu dikurangi. Ya. Kemudian dilakukan tindakan-tindakan yang dirasa lebih ekonomis dari segi biaya. Misalkan pembayaran premi asuransi, kemudian program-program analisis biaya, dan lain sebagainya. Selain tujuan ekonomis, ya, tujuan lain dari manajemen risiko sebelum terjadinya kerugian adalah untuk menurunkan tingkat kekhawatiran. Ya, jadi kalau seumpama menggunakan manajemen risiko itu dianggap memberikan rasa aman terhadap manajemen dalam menghadapi risiko yang ada, karena kita sudah tahu apa saja sih risiko-risiko yang ada, ya. Kemudian bagaimana cara menanggapinya. Nah, dengan manajemen risiko itu diharapkan kekhawatiran-kekhawatiran itu bisa dikurangi. Kemudian untuk memenuhi kewajiban hukum, sudah pasti ya. Misalkan peraturan pemerintah itu mungkin mengharuskan perusahaan memasang perangkat keselamatan untuk melindungi pekerja dari bahaya. Nah, ini dengan menggunakan manajemen risiko, itu perusahaan itu akan memenuhi kewajiban hukum yang dapat menjadi kewajiban perusahaan kepada pemerintah dan pemilik peraturan, gitu ya. Kemudian ada post loss objective. Ya, di mana ini adalah tujuan manajemen risiko setelah terjadinya sebuah kerugian. Ini ada banyak tujuannya. Ada beberapa, misalnya adalah agar tercapainya kelangsungan hidup perusahaan. Kemudian ada kegiatan operasi yang harus terus berlanjut. Kemudian tercapainya stabilitas pendapatan. Adanya pertumbuhan berkelanjutan. Kemudian harus adanya tanggung jawab sosial. Namun yang paling penting sebenarnya adalah untuk kelangsungan hidup perusahaan dan juga untuk melanjutkan kelangsungan hidup dengan kegiatan operasional. Jadi yang paling penting adalah ketika menggunakan manajemen risiko setelah adanya kerugian, itu adalah kelangsungan hidup perusahaan itu akan terjamin. Ya. Tujuannya adalah setelah adanya manajemen risiko, ya, biasanya kegiatan operasional ini akan terhenti. Ya, karena ada satu dan lain hal, misalkan tadi kebakaran, ya. Kebakaran, kemudian keselamatan kerja pekerja yang ternyata masih banyak menimbulkan korban pada saat mereka bekerja, itu kan pasti akan mengganggu kegiatan operasional daripada perusahaan. Nah, ini akan ditanggulangi oleh manajemen risiko. Biasanya itu akan menerapkan beberapa plan, kontingensi plan yang ada. Nah, itu adalah tujuan dari manajemen risiko. Jadi agar kegiatan operasionalnya, meskipun ada risiko-risiko yang ternyata terjadi, itu masih bisa dilanjutkan. Ya. Nah, kemudian ada juga tujuan yang lain, ya, yaitu untuk apa? Untuk tercapainya stabilitas pendapatan. Ya. Ini erat kaitannya sebenarnya dengan bagaimana perusahaan itu menjalankan kegiatan operasinya setelah adanya risiko yang muncul tadi. Ya. Kemudian juga ada bentuk tanggung jawab sosial, ya. Tujuan tanggung jawab sosialnya adalah untuk meminimalkan dampak kerugian terhadap orang lain dan masyarakat, ya. Kerugian yang parah biasanya itu dapat berdampak buruk bagi karyawan, bagi pemasok, kemudian bagi pelanggan, investor, kreditur, dan masyarakat pada umumnya. Nah, tujuan dari manajemen risiko ini adalah untuk meminimalkan dampak risiko itu ke
orang lain, keluar ke eksternal perusahaan, maka digunakan manajemen risiko. Nah, kita akan berbicara tentang bagaimana step-step yang dilakukan ketika akan melaksanakan manajemen risiko. Nah, yang pertama adalah kita identifikasi terlebih dahulu kerugian potensial apa yang mungkin akan terjadi. Ya, jadi langkah pertama adalah dengan mengidentifikasi loss exposure. Ya. Misalnya ternyata setelah diidentifikasi ada loss exposure harta benda, ya, ada gedung, ada pabrik, ada bangunan, ada software komputer, ada inventaris, itu misalkan. Kedua, setelah diteliti, dianalisis, ternyata ada potensi kerugian di bidang pendapatan bisnis. Misalkan kerugian pendapatan, pengeluaran tambahan, kemudian kerugian pendapatan yang tidak menentu, atau mungkin loss exposure dari sisi SDM, yaitu misalkan ada pengunduran diri, kecelakaan kerja, kemudian ada penyakit akibat pekerjaan, biasanya mereka-mereka yang kerja di bagian kimia, ya, pabrik kimia, itu juga ada resiko-resiko mengarah ke exposure SDM. Kemudian kejahatan, misalkan ada perampokan, pencurian, kemudian ada kesejahteraan karyawan, misalkan jaminan sosial, kemudian jaminan kesehatan setelah pensiun yang dijanjikan ternyata dilalai, dijanjikan itu kemudian lalai, gitu ya. Atau loss exposure luar negeri, misalkan foreign exchange, ya, risiko nilai tukar mata uang, ya. Kemudian hal-hal yang tidak terlihat, misalkan citra dan reputasi perusahaan. Nah, ini adalah beberapa resiko yang harus diidentifikasi. Apa saja kemungkinan-kemungkinan resiko yang mungkin akan terjadi dan mungkin dihadapi oleh perusahaan, itu harus diidentifikasi di tahap pertama. Biasanya manajer risiko itu menggunakan beberapa cara, ya. Bisa dengan kuesioner, bisa dengan pemeriksaan fisik, ya. Kalau lihat ada beberapa manajer risiko itu melakukan inspeksi secara langsung, ya, untuk melihat fisik bangunannya seperti apa, peralatannya seperti apa, kegiatan operasionalnya seperti apa, ya. Kemudian bisa menggunakan flowchart, ya, menggunakan grafik aliran untuk memudahkan manajer risiko untuk mengidentifikasi aliran pada bagian mana yang memiliki risiko paling besar, gitu ya. Kemudian bisa melihat dari sisi keuangan, ya, melihat mana sih aset utama yang harus dilindungi, ya. Kemudian bisa melihat dari historical loss datanya juga. Nah, itu ada beberapa sumber, ya. Manajer itu bisa menggunakan itu untuk mengidentifikasi risiko mana yang mungkin akan timbul. Nah, yang perlu dipahami di sini adalah tidak ada satu metode, baik riset ataupun peninjauan atau inspeksi langsung yang dapat mendeteksi seluruh risiko di perusahaan. Jadi biasanya itu sumber-sumber yang digunakan itu bisa digabungkan menjadi satu kesatuan. Kemudian manajer risiko juga harus menentukan sumber mana yang akan dipilih dan melihat efektivitas serta efisiensinya itu seberapa tinggi. Kemudian juga kegiatan identifikasi ini harus dilakukan secara terus-menerus karena mungkin saja resikonya akan semakin dinamis mengikuti dari perkembangan zaman, ya. Kalau kita tahu COVID, ya, kali ini juga kan mungkin dulu tidak diidentifikasi akan ada seperti ini, tapi semakin lama ya dunia berubah, ya, resiko juga berubah, tantangan perusahaan juga berubah. Maka dari itu kegiatan identifikasi ini harus dilangsungkan terus-menerus. Nah, kemudian dalam proses untuk menganalisis risiko ini, ya, kita harus melakukan evaluasi dan mengukur dampak daripada risiko, ya. Jadi yang tahap pertama tadi adalah identifikasi potensial losses. Baru yang kedua adalah setelah kita tahu, ya, risiko-risiko apa yang akan terjadi, kita harus mengevaluasi potensial losses-nya itu seperti apa, gitu ya. Tujuannya
itu untuk memahami karakteristik resiko dengan lebih baik. Ya, jika kita memperoleh pemahaman yang lebih baik, maka risiko itu akan lebih mudah dikendalikan. Ya, misalnya, ya, ada risiko perusahaan terkena jatuhan meteor atau komet, gitu kan. Tetapi setelah kita analisis, ya, kita evaluasi, ternyata probabilitasnya itu sangat kecil, misalkan 0,0000 sekian persen, ya. Karena itu, ya, risiko tersebut tidak perlu diperhatikan, ya. Tapi kalau risiko kebakaran, ternyata probabilitasnya adalah 0,6. Nah, karena tinggi 60%, ya, maka risiko kebakaran ini perlu menjadi perhatian ekstra. Oke ya. Nah, dalam mengevaluasi potensial losses ini, ya, dalam mengevaluasi potensial losses ini, itu akan ada istilah namanya loss frequency. Apa itu loss frequency? Jadi loss frequency itu adalah kemungkinan jumlah frekuensi dari kerugian yang mungkin akan terjadi selama periode tertentu. Ada juga yang namanya loss severity atau nilai kerugian. Jadi ada frekuensi kerugian dan nilai kerugian. Kalau nilai kerugian adalah tingkat kerugian dari potensial problem yang terjadi. Jadi ketika kita mengevaluasi resiko, kita harus tahu dulu bagaimana loss frekuensinya atau frekuensi kerugiannya dan bagaimana nilai kerugiannya. Setelah itu, biasanya manajer akan mengurutkan berbagai loss exposure sesuai dengan kepentingan relatifnya. Misalnya, setelah dianalisis, loss exposure kebangkrutan perusahaan itu jauh lebih penting dibandingkan misalkan loss exposure kebakaran atau penurunan citra perusahaan gitu ya. Setelah itu barulah misalkan kalian sebagai manajer itu nanti melihat bahwa ada kerugian-kerugian tertentu di perusahaan kalian dan kerugian tersebut terjadi secara teratur dan cukup dapat diprediksi. Nah, kalau sudah seperti itu, berarti kalian baru bisa masuk ke step selanjutnya. Gitu ya. Jadi manajer risiko itu harus mempertimbangkan keduanya. Berapa frekuensinya, bagaimana tingkat keparahannya. Kalau tingkat keparahan, biasanya ada dua pendekatan. Ada manajer risiko yang menganggap tingkat keparahan lebih penting, tapi ada juga yang mempertimbangkan frekuensinya itu jauh lebih penting. Ya. Nah, setelah itu ada istilah lain, yaitu namanya maximum possible loss dan juga probable maximum loss. Apa bedanya? Ya, kalau maximum possible loss itu adalah kerugian terburuk yang dapat terjadi pada perusahaan selama masa hidupnya. Jadi kerugian terburuk yang mungkin terjadi itu namanya probable maximum loss. Kalau maximum possible loss itu kerugian terburuknya. Itu seperti apa? Kalau probable maximum loss itu kerugian terburuknya yang mungkin terjadi. Ya, kalau maximum possible loss itu yang dapat terjadi, kalau probable maximum loss itu yang mungkin terjadi. Misalnya jika pabrik hancur total oleh banjir, ya, manajer risiko itu memperkirakan bahwa biaya penggantian, pemindahan puing-puing, pembongkaran dan lainnya sebesar misalkan 50 juta rupiah. Ya. Jadi kerugian maksimum yang mungkin terjadi itu sebesar 50 juta rupiah. Nah, manajer risiko itu juga memperkirakan bahwa banjir yang menyebabkan kerusakan pabrik lebih dari 40 juta itu sebenarnya sangat kecil kemungkinannya. Ya. Sehingga banjir itu seperti ini tidak akan terjadi lebih dari setahun atau mungkin tidak akan terjadi lebih dari 10 tahun sekali. Nah, manajer risiko itu dapat memilih untuk mengabaikan peristiwa yang jarang terjadi ini. Jadi, untuk manajer risiko, ya, kemungkinan kerugian maksimumnya adalah 40 juta rupiah. Nah, itu salah satu contohnya. Itu ya, jadi kalau kita
mempelajari dua langkah tadi, ya, ada yang pertama kita bisa mengidentifikasi risikonya, ya di tahap pertama kita identifikasi risikonya, kemudian di tahap kedua setelah kita tahu risiko-risiko apa yang mungkin terjadi, misalkan ternyata ada risiko kebakaran, ada risiko kebanjiran, dan lain sebagainya, nah, baru kita analisis satu persatu risiko yang mungkin akan terjadi. Risiko kebakaran seperti apa sih? Risiko banjir seperti apa? Ya. Nah, baru nanti kita masuk ke step ketiga, yaitu dengan memilih teknik mana yang paling tepat untuk menghadapi loss exposure yang sudah kita analisis tadi. Tadi kan kita akan dapat ya, oh ternyata yang paling penting itu risiko kebanjiran. Baru yang kedua risiko kebakaran. Itu baru kita gunakan beberapa teknik untuk menangani loss exposure yang mungkin akan terjadi. Itu ya teman-teman semua. Nah, tekniknya itu dapat dilakukan dengan dua cara. Ada dua klasifikasi teknik. Yang pertama adalah pengendalian risiko atau risk control. Dan yang kedua adalah pembiayaan risiko atau risk financing. Ya. Jadi kalau risk control itu adalah teknik yang digunakan untuk menurunkan frekuensi dan kehebatan dari kerugian yang terjadi secara kebetulan. Kalau risk financing itu adalah teknik yang menyediakan biaya kerugian setelah pengendalian. Biasanya keduanya itu dikombinasikan. Tapi ada beberapa jenis ya risk control kita akan belajar. Nah, oke. Jadi kalau kita membicarakan tentang risk control, ada beberapa jenis ya. Yang pertama adalah penghindaran ya atau penghapusan risiko. Ya, avoidance. Ya, jadi untuk pengendalian risiko ada yang namanya penghindaran atau penghapusan risiko. Ini berarti artinya ya totally eliminate ya, sama sekali dihapus ya, benar-benar menghapus sama sekali kemungkinan terjadinya suatu risiko. Ya, misalkan kalau tadi ya perusahaan ada risiko kebanjiran, ya kalau dengan teknik ini ya perusahaan dapat menghindari risiko kebanjiran dengan tidak membangun pabrik atau gudang di daerah banjir. Nah, itu udah selesai. Ya, ini cara yang paling mudah. Ya, ada beberapa keuntungan dan kerugiannya. Ya, kalau keuntungannya adalah kemungkinan terjadi kerugiannya dapat diturunkan sampai titik nol ya, karena benar-benar dihapuskan. Kemudian kerugiannya ya adalah perusahaan mungkin tidak dapat menghindari semua kerugian. Ya, misalnya kalau kita bicara kematian dini seorang eksekutif ya itu tidak bisa dihindari, gitu ya. Itu. Jadi ada beberapa risiko yang memang tidak bisa dihindari. Oke, itu adalah avoidance. Nah, kemudian ada juga cara yaitu loss prevention atau pencegahan kerugian. Ya, kalau ini lebih mengacu pada tindakan yang mengurangi frekuensi kerugian tertentu. Misalnya langkah-langkah yang mengurangi kecelakaan truk, ya. Itu berarti perusahaan harus melakukan pelatihan-pelatihan pengemudi truk, kemudian toleransi nol untuk penyalahan alkohol dan narkoba, dan lain sebagainya. Nah, itu pencegahan kerugian. Kalau loss reduction atau penurunan kerugian, itu mengurangi ya tindakan yang mengurangi keparahan dari kerugian yang mungkin akan terjadi. Ini setelah terjadinya berarti ya. Contohnya apa? Contohnya pemasangan sistem sprinkler otomatis ya untuk segera memadamkan api. Kemudian kotak P3K di area produksi. Kemudian banyak lagi lah, membatasi jumlah uang tunai di tempat ya, untuk mengurangi kejahatan pencurian. Nah itu.
Jadi untuk penurunan kerugian saja, itu loss reduction. Kemudian ada beberapa lagi, ada duplication, ada separation, ada diversification. Kalau duplikasi itu lebih kepada harus adanya salinan dokumen penting ya untuk properti-properti agar nanti pada saat ada kerugian, misalkan ada yang asli hilang atau hancur, nah itu bisa cadangannya bisa disimpan. Ini tidak hanya salinan dokumen ya, properti juga bisa. Misalnya menyediakan suku cadang dengan segera itu akan mencegah jalur perakitan mati sampai bagian tersebut dapat diperoleh misalnya. Kemudian ada separation, jadi pemisahan berarti membagi aset yang terkena kerugian untuk meminimalkan kerugian dari suatu peristiwa. Misalnya produsen dapat menyimpan barang jadi 2 gudang, ya tidak hanya 1 gudang. Jadi kalau misalnya gudang satunya hancur, ya barang di gudang lain tidak akan ikut terdampak. Kemudian diversification, ini mengacu pada pengurangan kemungkinan kerugian. Ya, misalnya dengan membagi sekuritas, ya saham dan obligasi. Kemudian membagi supplier ke beberapa pihak. Ini adalah salah satu contoh dari pengurangan risiko ya, separation atau diversification. Dan juga duplication. Itu ya. Itu adalah macam-macam risk control. Kemudian ada risk financing. Ini bisa dilakukan dengan 3 cara, ya. Retention, non-assurance transfer, dan commercial insurance. Ya. Jadi seperti yang dinyatakan sebelumnya, bahwa teknik ini adalah teknik yang menyediakan dana kerugian setelah terjadinya loss. Ya, kalau retensi itu artinya bahwa perusahaan ini adalah menanggung sendiri risiko yang muncul. Ya. Jadi alternatif lain dari manajemen risiko adalah perusahaan menanggung sendiri risiko yang muncul. Jadi jika risiko benar-benar terjadi, perusahaan tersebut harus menyediakan dana untuk menanggung risiko tersebut. Ini adalah contoh dari risk atau pengertian dari risk retention. Oke. Kalau kita membicarakan tentang risk retention, itu ada retention yang direncanakan dan tidak direncanakan. Nah, jika suatu perusahaan mengevaluasi risiko-risiko yang ada, kemudian memutuskan untuk menahan sebagian atau seluruh risiko, maka perusahaan tersebut menahan risiko dengan terencana. Pada situasi lain, perusahaan tidak sadar nih akan adanya risiko yang dihadapi. Sebagai contoh, suatu perusahaan membuat produk tertentu, tapi perusahaan tersebut tidak menyadari bahwa produk tersebut bisa memunculkan risiko. Nah, misalkan gugatan oleh konsumen, gitu ya. Perusahaan secara tidak terencana itu menahan risiko gugatan tersebut, gitu ya. Nah, kemudian jika retensi digunakan, ya, manajer risiko itu harus menentukan tingkat retensi perusahaan. Biasanya berupa jumlah biaya yang keluar ya. Jadi kerugian yang akan dipertahankan perusahaan. Perusahaan yang kuat secara finansial itu dapat memiliki tingkat retensi yang lebih tinggi daripada perusahaan lain. Dua metode yang dapat digunakan. Yang pertama, perusahaan dapat menentukan kerugian maksimum yang tidak diasuransikan yang dapat diserap tanpa mempengaruhi pendapatan perusahaan secara merugikan. Kemudian yang kedua adalah perusahaan dapat menentukan retensi maksimum sebagai persentase modal kerja bersih. Nah, pembayaran kerugiannya itu dapat dilakukan dengan berbagai metode. Ya, yang pertama dengan laba bersih saat ini atau dengan cadangan dana, ya suatu rekening pembukuan, ya. Kemudian dengan cadangan yang didanai atau kerugian dikurangkan dari dana cair, gitu ya. Misalkan kalau ngomongin dana cadangan, ya, itu perusahaan
menyisihkan dana tertentu secara periodik untuk ditujukan untuk membiayai kerugian akibat risiko tertentu. Dalam contoh misalkan PTA ya menyisihkan dana sebesar 1% dari pendapatan untuk membiayai kerugian akibat kecelakaan mobil taksi misalkan ya. PTA ini bergerak di bidang transportasi gitu ya. Itu contohnya. Nah, kemudian juga bisa menggunakan captive insurer ya. Jadi ini adalah perusahaan asuransi yang dimiliki oleh perusahaan induk untuk tujuan mengasuransikan exposure kerugian perusahaan induk. Ya, ada beberapa, ada single parent captive, ada associate atau group captive. Nah, oke. Ada beberapa ya keuntungan dan juga kerugian dari retensi. Nah, ya, keuntungannya apa? Keuntungannya adalah menghemat biaya kerugian. Perusahaan itu dapat menghemat uang dalam jangka panjang jika kerugian aktualnya lebih kecil daripada yang diestimasikan. Ya, sudah pasti ya. Kemudian menghemat pengeluaran ya. Misalkan layanan yang diberikan oleh perusahaan asuransi dapat disediakan oleh perusahaan dengan biaya yang lebih rendah. Nah, beberapa biaya itu dapat dikurangi, termasuk ada biaya administrasi umum, ada biaya pengendalian risiko, ada pajak, dan lain sebagainya. Kemudian mendorong pencegahan kerugian, ya karena exposure dipertahankan, mungkin ada insentif yang lebih besar dengan pencegahan kerugian. Kemudian juga bisa meningkatkan arus kas, ya arus kas dapat meningkat karena perusahaan dapat menggunakan sebagian dana yang biasanya akan dibayarkan kepada perusahaan asuransi pada awal periode polis. Ya, nah namun teknik retensi ini juga memiliki beberapa kekurangan. Ya. Yang pertama adalah kemungkinan kerugian juga bisa lebih tinggi. Ya, kerugian yang ditahan oleh perusahaan mungkin lebih besar daripada penyisihan kerugian ya. Kemudian kerugian biaya juga mungkin bisa lebih tinggi ya. Biaya sebenarnya mungkin lebih tinggi ya. Kemudian kemungkinan pajak yang lebih tinggi juga ya. Pajak penghasilan juga mungkin lebih tinggi. Premi yang dibayarkan kepada perusahaan asuransi segera dikurangkan dari pajak penghasilan. Namun jika retensi digunakan, hanya jumlah yang dibayarkan untuk kerugian yang dapat dikurangkan dan pengurangan tidak dapat diambil sampai kerugian benar-benar dibayarkan. Itu. Kemudian juga ada ini ya, transfer non asuransi. Ya, ini adalah teknik pembiayaan risiko di mana ya risiko murni dan risiko potensi konsekuensi keuangannya dialihkan ke pihak lain. Contohnya ada kontrak, ada sewa, ada perjanjian, ada penggabungan bisnis dan lain sebagainya. Ya, jadi ini transfer risiko tapi bukan asuransi. Ya, jadi bisa kontrak, bisa sewa dan lain sebagainya. Ya, jadi kalau transfer risiko pada perusahaan yang bukan perusahaan asuransi itu biasanya dilakukan melalui kontrak-kontrak bisnis ya atau melalui kontrak khusus untuk pemindahan risiko. Biasanya isi kontraknya adalah memperlihatkan harta kekayaannya seperti apa, net income-nya seperti apa, tanggung jawab pihak ketiganya seperti apa, ya, dan lain sebagainya. Nah, dalam program manajemen risiko ini, transfer non-asuransi punya beberapa keunggulan. Nah, yang pertama adalah manajer risiko itu dapat mentransfer beberapa potensi kerugian yang tidak dapat diasuransikan secara komersil. Contohnya apa? Transfer non asuransi yaitu misalkan sewa komputer perusahaan. Jadi sewa komputer perusahaan dapat menentukan bahwa pemeliharaan, perbaikan, dan kerugian kerusakan fisik apapun pada komputer itu adalah tanggung jawab perusahaan komputer. Nah, ini salah satunya.
dari transfer resiko non asuransi, gitu ya. Atau misalnya kontrak perusahaan dengan perusahaan konstruksi untuk membangun pabrik baru, dapat menetapkan bahwa perusahaan konstruksi itu bertanggung jawab full atas kerusakan pabrik yang sedang dibangun. Ya. Jadi hal itu kan sebenarnya tidak bisa diasuransikan secara komersil kan, secara komersil kan. Maka dari itu dengan adanya manajer risiko yang dapat mentransfer risiko secara non komersil itu, maka risiko-risiko potensi kerugian itu bisa diasuransikan atau bisa dicegah ya. Yang mana kalau kita ngomongin asuransi komersil sebenarnya itu nggak bisa. Nah, kemudian transfer non asuransi seringkali lebih murah daripada asuransi itu sendiri. Jadi kalau kita masih oke nih, saya punya perusahaan, saya mau sourcing untuk biaya untuk komputernya, tapi nanti komputer kalau ada apa-apa, pihak kalian yang menanggung. Nah, ini jauh lebih mudah daripada kita mengasuransikan si komputer itu sendiri kalau kita punya si komputer itu sendiri. Ya. Kemudian potensi kerugian dapat dialihkan kepada seseorang yang berada dalam posisi yang lebih baik untuk mengendalikan kerugian. Ya, sudah pasti kalau kita ngomongin pembangunan sebuah gedung gitu ya, ya kalau kita transfer risiko ke mereka, itu kita dalam posisi yang diuntungkan karena secara teknis, secara jelas, ya penyedia konstruksi itu jauh lebih paham mengenai bangunan, ya jadi lebih mudah dalam melakukan pengendalian kerugian. Ya, akan tetapi ada juga kelemahannya, yaitu pengalihan potensi mungkin akan gagal karena misalkan kontrak yang kita buat tidak jelas. Ya, kemudian misalkan juga pihak yang kita alihkan itu tidak membayar kerugian kalau benar-benar kerugian itu terjadi. Itu ya, itu adalah beberapa kelebihan dan kekurangan dari transfer risiko ini. Nah, yang terakhir adalah asuransi komersial ya, yang sering kita tahu lah ya. Nah, asuransi ini merupakan metode yang paling umum ya, khususnya untuk risiko murni ya. Kalau kita ngomongin asuransi ya, asuransi adalah kontrak perjanjian antara yang diasuransikan dan perusahaan asuransi, di mana biasanya perusahaan asuransi itu bersedia memberikan kompensasi atas kerugian yang dialami oleh pihak yang diasuransikan. Ya, ada 4 hal yang dilakukan ya, yang diperlukan dalam transaksi asuransi. Ada perjanjian kontrak, ada pembayaran premi, kemudian ada benefit yang dibayarkan jika terjadi kerugian, dan ada penggabungan. Nah, risiko yang bisa ditanggung oleh asuransi ini ada beragam ya, ada kecelakaan kerja, ada kematian, tabungan tidak terbayar oleh bank, kebakaran dan kerusakan properti dan lain sebagainya. Nah, ini ya. Ini hal yang paling umum ya, yang paling umum kita tahu lah. Ada kelebihan dan kekurangannya juga pasti. Yang pertama, kelebihannya adalah perusahaan itu nanti kalau ada risiko yang mungkin terjadi pasti akan diberi ganti rugi atas kerugian. Sudah pasti itu. Kemudian yang tentu jelas terjadi adalah ketidakpastian akan berkurang. Ya, kemudian penanggung dapat menyediakan layanan manajemen risiko lainnya dan premi dapat dikurangkan dari pajak. Kekurangannya, ya bisa jadi preminya mahal. Ya. Kemudian juga mungkin juga manajer risiko itu lalai dalam melakukan negosiasi ya. Ini karena negosiasi itu biasanya membutuhkan waktu dan usaha yang lebih ekstra ya dalam kegiatan asuransi ini. Nah, itu adalah kelebihan dan kekurangan dari asuransi komersial. Jadi kalau kita berbicara tentang pengendalian risiko ada beberapa ya, ada 6 ya. Kemudian risk financing ada 3. Teknik mana yang harus digunakan ya? Dalam menentukan teknik atau mana yang paling tepat untuk digunakan, itu bisa menggunakan matriks ini. Ini ya. Jadi misalkan kalau kita lihat dari
loss frekuensinya, kemudian loss severity-nya, dan appropriate-nya, mana sih teknik yang paling proper gitu ya, teknik mana yang dipilih. Misalkan kalau frekuensi atau probabilitasnya rendah, kemudian tingkat keseriusan dari risikonya itu rendah, itu bisa digunakan teknik menahan risiko atau retention. Kemudian kalau seandainya frekuensinya itu tinggi, kemudian keseriusannya rendah, ya kita bisa menggunakan teknik ditahan atau loss prevention tadi. Kemudian kalau seandainya teknik resikonya itu rendah, kemudian loss severity-nya tinggi, itu kita bisa menggunakan asuransi ya, ditransfer ya, diasuransikan. Kemudian kalau seandainya loss frekuensinya tinggi ya, kemudian kita tahu severity-nya juga tinggi, akan lebih baik kalau risiko tersebut dihindari atau di avoidance. Contohnya apa? Contohnya adalah risiko kecelakaan mobil ya, dari perspektif individu ya. Itu biasanya mempunyai ciri frekuensinya rendah dengan tingkat severity yang tinggi. Ya kan? Nggak mungkin setiap hari dia akan kecelakaan mobil, tapi sekalinya kecelakaan mobil, tingkat keparahannya tinggi. Nah, untuk risiko semacam itu, alternatif ditransfer merupakan alternatif yang paling optimal. Ya, diasuransikan. Nah, maka dari itu, biasanya individu akan mengasuransikan mobilnya. Ya, itu adalah salah satu contoh dari pemilihan teknik menggunakan matrik ini. Nah, tahap keempat adalah kita bisa menerapkan dan memantau program manajemen risiko. Nah, pada titik ini kita telah membahas ya 3 dari 4 langkah dalam proses manajemen risiko. Langkah keempat yaitu mengimplementasikan ya, dan juga harus dipantau ya. Nah, biasanya kalau kita membicarakan tentang penerapan manajemen risiko, itu biasanya dimulai dengan pernyataan kebijakan terlebih dahulu. Ya. Pernyataan kebijakan ini diperlukan untuk memberikan gambaran mengenai program manajemen risiko yang akan dilakukan perusahaan. Kemudian kita juga bisa mengetahui ya dan menguraikan tujuan dari manajemen risiko itu kan seperti apa. Kemudian mendidik eksekutif tingkat atas dalam hal proses manajemen risiko, bagaimana pentingnya manajemen risiko dan lain sebagainya. Ya. Nah, program manajemen risiko ini harus membutuhkan kerjasama dari semua departemen atau semua unit kerja. Ya, misalkan kalau akuntansi, ya unit akuntansi ya harus dilakukan pengendalian internal untuk mengurangi penipuan karyawan dan pencurian perlakuan pajak. Mulai dari keuangan, itu informasi yang diberikan itu harus sejelas mungkin. Kemudian pemasaran, informasi kemasan pengguna produk harus diberikan sebaik mungkin ya, seinformatif mungkin. Operasi ya, kontrol kualitas harus diperhatikan ya, sehingga dapat mencegah produk barang cacat. Kemudian sumber daya manusia ini juga harus bertanggung jawab atas program tunjangan karyawannya. Semuanya ini harus saling bekerja sama ya. Kemudian implementasi ya, program manajemen risiko ini harus dievaluasi dan implementasinya harus dilakukan dengan strategi monitoring yang berkala. Ya. Jadi agar nanti apa? Agar nanti hasil monitoringnya itu bisa digunakan sebagai acuan untuk membandingkan kinerja-kinerja yang lain, gitu ya, dari tahun ke tahun. Nah, kemudian juga yang perlu diperhatikan adalah biaya manajemen risiko. Ya, jadi secara khusus biaya manajemen risiko ini adalah harus dipantau dengan cermat, ya, karena tadi ada yang namanya risk financing ya. Kalau memang menggunakan risk financing itu harus
dengan cermat ya, dilakukan dengan cermat. Nah, ini ya ada beberapa manfaat manajemen risiko ya. Ada banyak sebenarnya. Ya, selain untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman, ada meningkatkan stabilitas, kemudian melindungi perusahaan, memberikan proteksi, ya. Bisa juga dengan dapat mengurangi biaya ya dan meningkatkan keuntungan perusahaan juga bisa. Kemudian juga masyarakat pasti akan diuntungkan karena kerugian langsung dan tidak langsungnya berkurang, dan banyak lagi. Kesimpulannya jelas bahwa manajemen risiko itu sangat penting bagi keberhasilan finansial perusahaan ya, dan juga citra perusahaan serta keberlangsungan perusahaan. Ya, mengingat pentingnya hal tersebut, maka biasanya manajer risiko itu yang berpengalaman ya pasti gajinya akan relatif lebih tinggi. Nah, oke. Selain itu ya, ketika kita sudah paham ya tentang beberapa langkah dalam manajemen risiko ya, yang ditutup dengan implementasi dan monitoring yang harus berkala, kita sebagai individu tidak boleh lupa bahwa manajemen risiko itu bisa digunakan secara personal ya. Jadi manajemen risiko pribadi adalah salah satu bagian dari manajemen untuk kita sendiri, khususnya biasanya digunakan untuk rencana keuangan pribadi biasanya. Tapi ya namanya manajemen risiko ini berarti yang mengacu pada identifikasi biasanya risiko murni yang mungkin akan dihadapi oleh individu atau keluarga ya, keluarga kalian ya. Itu setelah diidentifikasi ya kalian bisa memilih teknik mana yang paling tepat. Nah, program manajemen risiko ini itu melibatkan masih dengan 4 cara. Ya. Sama. Ya, mengidentifikasi exposure kerugian, mengukur, menganalisis, kemudian memilih teknik dan menerapkan dan meninjau secara berkala. Nah, itu masih sama ya. Nah, contohnya apa? Contohnya misalkan saya beri contoh keluarga Pak Aman gitu ya. Nah, Pak Aman ini dia punya sebuah sepeda motor. Nah, sementara ini Pak Aman belum pernah kecelakaan ketika mengendarai sepeda motor, sehingga Pak Aman merasa tidak perlulah mengasuransikan sepeda motor tersebut. Nah, kemudian kalau saya identifikasi ternyata karakteristik keluarga Pak Aman adalah pemberi nafkah keluarganya adalah Pak Aman dan istri. Ya, jadi ada 2 keuntungan ya, karena pemberi nafkahnya itu ada 2 orang. Nah, jadi apabila terjadi musibah yang menimpa Pak Aman, keluarga Pak Aman ini masih memiliki sumber pendapatan lain yaitu dari istrinya, ya. Nah, pada tahapan ini kita sudah mengidentifikasi risiko pribadi yang dikelola yaitu aset adalah rumah dan kendaraan tadi. Kemudian pemberi nafkah keluarga ada asuransi jiwa dari kesehatan Pak Aman dan juga istri. Nah, kemudian kita analisis exposure kerugiannya. Nah, ini bisa ternyata setelah kita evaluasi, ya, kerugian finansial yang serius dapat diakibatkan oleh misalkan hilangnya pendapatan dari keluarga Pak Aman, karena misalkan kematian dini dari Pak Aman. Kemudian pendapatan dan aset keuangan yang tidak mencukupi selama masa pensiun, tagihan medis, ya, kehilangan pendapatan dari pengangguran, dan lain sebagainya. Nah, kemudian ada juga misalkan aset ya. Nah, perlindungan aset itu harus dilakukan untuk memastikan Pak Aman dan keluarga tidak kehilangan aset. Contohnya, apabila secara tidak sengaja ada kendaraan lain yang menabrak mobil Pak Aman, padahal cicilan mobil belum lunas. Kejadian yang sangat tidak menyenangkan bagi Pak Aman ya, adalah cicilan belum lunas, mobil sudah rusak, gitu ya. Kemudian Pak Aman juga punya sepeda motor. Nah, ini seperti apa, gitu ya? Nah, akhirnya setelah dievaluasi dan dianalisis exposure kerugiannya,
asumsi penghasilan Pak Aman adalah 20 juta per bulan dan penghasilan istrinya adalah 5 juta. Nah, Pak Aman saat ini berusia 35 tahun. Nah, Pak Aman menginginkan proteksi asuransi yang cukup terjangkau untuk memberikan perlindungan sampai anak mereka itu selesai sekolah. Nah, maka dari itu dilakukan pemilihan teknik yang paling tepat. Ya, yang pertama adalah apakah penghindaran tepat? Nah, ini penghindaran ini adalah salah satu metode untuk mengobati exposure kerugian. Misalnya ada Pak Aman itu dapat menghindari tanggung jawab atas hal-hal lain seperti kerugian dari penjualan rumah di pasar real estate yang tertekan dengan penyewa daripada pembeli. Kemudian juga bisa menggunakan pengendalian risiko. Kemudian ada juga retensi, ya. Kemudian ada transfer asuransi, ada transfer non asuransi. Nah, akhirnya Pak Aman ini memilih asuransi, gitu ya, asuransi untuk perlindungan jiwa atas Pak Aman dan rumah serta mobil yang belum lunas, ya. Jadi ketika biayanya mahal, dampak terhadap finansial keluarganya mahal, kemudian akan tetapi kemungkinan terjadinya jarang, Pak Aman akan menggunakan transfer risiko dengan asuransi. Kemudian misalkan dampaknya itu kecil, kemungkinannya kecil. Nah, ini kerusakan sepeda motor akibat kecelakaan akan diterima atau menerima risiko, mungkin dengan menggunakan dana cadangan yang digunakan yang ada gitu ya. Kemudian mitigasi, ya, kemungkinannya sering tapi biayanya kecil, ya, kecelakaan berkendara dengan cara safety riding, ya. Kemudian kalau kemungkinannya sering dan biayanya besar ternyata tidak ada di keluarga Pak Aman, maka tidak ada yang perlu dilakukan, yaitu menghindari resiko. Tapi kalau case ini tidak ada, ya tidak ada. Gitu ya. Ini adalah salah satu contoh dari penerapan manajemen risiko personal. Nah, itu ya. Jadi hari ini kita sudah belajar banyak hal, ya, mulai dari apa itu manajemen risiko, bagaimana proses manajemen risiko, apa saja tujuan manajemen risiko, ada pre dan ada post, dan juga contoh dari penggunaan manajemen risiko secara personal. Ya, saya harap dengan kita belajar ini, Anda sebagai manajer atau mungkin sebagai individu dapat menerapkan manajemen risiko baik itu di lingkungan keluarga, masyarakat maupun perusahaan dengan baik. Oke, sekian materi hari ini. Semoga kita dapat bertemu di lain kesempatan. Terima kasih.